perkenalkan nama saya Nazara Manuhaza dari kelas 10F. Kali ini saya izin untuk membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 2, yaitu saya izin menganalisis unit 1. Dari pembahasan awal, gambaran umum konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sumber hukum tertinggi di negara ini. Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, pembahasan mengenai ini meliputi pengertian dari macam-macam norma, bagaimana norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial. Jadi harusnya sanksi yang diterima ketika melanggar norma yang telah disepakati. Terus kita konsep Pancasila menjadi ideologi, falsafah, sumber dari segala sumber hukum, dan konstitusi Undang-Undang 1945, regulasi keturunan konstitusi. Nah, norma merupakan aturan interaksi sosial terjadi di lingkungan. Pertama, ada dua materi, ya, konstitusi UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan identitas pasal. Ada ayat dalam konstitusi NRI tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum ada sesudah. Berdiri di sebuah negara, konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap semua negara, bahkan termasuk sistem bernegara yang semua demokrasi bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental. Sifatnya, konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas. Nah, jadi bentuk hukum merupakan sumber bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Negara khusus dimaksud untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Ada dua macam konstitusi, yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, apa sih yang tertulis dan tidak tertulis? Untuk yang tertulis itu kayak mempunyai UUD, misalkan sebagai konstitusi dan konvensi. Konvensi merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak atau pengisi kesan yang timbul dalam praktik. Oke, selanjutnya penyelenggara berdasarkan sejarahnya. UUD NRI 1945 sejarah ini sangat merdeka, disahkan dan sudah merdeka kalau kita cermati bentuk pasal-pasalnya. Oke semuanya, jangan lupa kita cari informasi lebih dalam lagi dan belajar lebih dalam lagi. Terima kasih sebelumnya. Saya Nazara dari kelas 10F. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.